أو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah luar biasa Kakak Afia ya. Mudah-mudahan Kakak Afia yang membacanya juga kita semuanya yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat teman-temannya yang lain ya, Kakak Afia. Teman-temannya yang mungkin ikut menyimak ketika Kakak Afia membaca, mudah-mudahan mereka semakin semangat ya, menjadi penyemangat bagi yang lain. Jadi mereka terdorong, teman-teman yang lain terdorong untuk bisa seperti Afia atau berfastabiqul khairat, bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini bagus ya kalau teman-teman semuanya, anak-anak semuanya yang mendengarkan ini, ketika mendengarkan, wah saya harus mengejar Kakak Afia. Nah, atau mungkin yang udah lebih kakak-kakaknya ya. Nah, saya nggak boleh sampai kekejar sama Afia, misalnya kayak gitu. Nah, ini bagus ya. Alhamdulillah, terima kasih Kakak Afia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam majelis Zumiyah ini ya. Baik, menginjak ke acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadli. Assalamualaikum Ustadz. Mic-nya Ustadz masih belum diaktifkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Kita langsung aja waktunya kepada Ustadz Fadli untuk menyampaikan materinya. Pada Ustadz Fadli. Boleh lihat. Bentar Ustaz. Alhamdulillah yang hadir setengahnya ini 34 saya lihat. Nah, berarti kalau siswanya 65 ya Ustazah. Nah, berarti setengahnya ini. Nah, barangkali suaminya yang lagi longgar ada kesempatan di rumah bisa diajak bareng untuk sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan. Sudah siap Ustaz? Silakan. Suara saya terdengar nggak Ustaz? Bagus, bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Au kama qala fi riwayatin ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aba wa ummah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dikasih kesehatan, bisa talabul ilmi, bisa berkumpul di sini di taman-taman surga. Karena kata Rasulullah, apabila kalian melewati suatu tempat, kemudian ada tempat tempat pengajian, maka mampirlah sebentar. Karena itu adalah taman-taman surga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapat petunjuk. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dilipat gandakan pahala. Alhamdulillah pada hari ini ada yang sudah memasuki di antara kita, ada yang sudah berpuasa 2 hari, ada yang 1 hari. Karena di situ ada perbedaan fikih dalam menghitung atau ru'yah. Ada yang memakai kalau pendapat Imam Syafi'i yang pertama adalah memakai masafahatul qasar. Jadi memakai jarak salat qasar. Jadi seperti sini dengan Bandung, atau di situ sekitar 85 sampai 90 kilo itu dibolehkan untuk qasar. Nah, di situ dibolehkan untuk meru'yah di masing-masing daerah itu. Itu dinamakan masafatul qasar. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, ada juga yang berpendapat dengan wilayatul hukmi, wilayah hukum atau satu negara. Itu. Ada juga yang ketiga memakai ru'yah global. Jadi ketika kaum muslimin itu sudah ada yang melihat hilal, maka semua kaum muslimin sedunia harus mengikut. Itu ru'yah global. Ada juga yang memakai hisab. Nah, itu. Jadi ada yang memakai perhitungan. Dan itu adalah wilayah fikih. Nah, ya permasalahan di sini apa? Karena kaum muslimin belum mempunyai kalender yang global. Jadi kesepakatan kaum muslimin, kalau seandainya di Mekah sudah ngikut, ketika Mekah sudah melihat, semua kaum muslimin bisa. Dan itu pasti dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin. Ya, mudah-mudahan waktu dekat ini, insya Allah dengan kehendak Allah, mudah-mudahan kita mempunyai pemimpin sebagaimana di zaman Rasulullah, sahabat, dan zaman kekhilafahan. Aba wa ummah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, yaitu untuk mengadakan majelis parenting yang insya Allah pada pagi hari ini saya akan membahas tema
anak adalah bayangan orang tua atau cermin orang tua. Ini maaf tadi PPT-nya sudah siap, tapi kok nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya, nggak bisa dibuka. Bisa. Coba dipakai HP ya. Saya screen. Oh ya. Jadi kita pakai apa namanya? Pakai HP saja. Baik. Sudah kelihatan Umu? Aba? Mungkin dicoba Kelihatan, Ustaz. Sudah. Kenapa Ustadz? posisinya jangan berdiri coba tadi. Oh gitu ya. Nah, Sebentar Ustadz. ini agak kurang kecil sang. Kayaknya berdiri handphone. Ya. Nah, gini tadi. Lebih besar. Bisa ya Tad ya? Kelihatan ya? Ya, lebih jelas. Ya. Nah, ini adalah hadis yang tadi saya sebutkan. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannah? Qala majalisul ilmi. Apabila apabila kamu melewati biriyadil jannah, taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, mampirlah, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa sih itu taman-taman surga itu? Qala, Rasulullah menjawab, majalisul ilmi, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa majelis parenting, yang karena di dalamnya ini akan membahas tentang Al-Quran, ayat Al-Quran, hadis-hadis, qaulul hukama, dan lain sebagainya. Semoga pada parenting kali ini Allah senantiasa meridhoi, diberikan kelancaran. Baik, anak adalah bayangan orang tua. Jadi di sini setiap orang tua pasti menginginkan anak itu anak yang soleh, anak yang senantiasa patuh kepada orang tua, anak yang senantiasa nurut dengan orang tua, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi semua orang tua pasti, walaupun orang kafir, ingin anaknya sukses, sukses dunia maupun di akhirat. Gitu. Nah, kemudian di sini disebutkan setiap orang tua menginginkan kebaikan. Nah, di sini disebutkan qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Khalaqakum, yang telah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa ja'ala minha, dan Allah menjadikan minha, dari Nabi Adam itu, zaujaha. Jadi Allah menjadikan dari nafsu yang satu itu tadi, jiwa yang satu tadi, zaujaha. Allah jadikan pasangan, yaitu Hawa, Siti Hawa. Untuk apa tujuannya? Untuk apa Allah menjadikan suami disiapkan istri? Liyaskuna ilaiha, agar tenang, agar sukun. Liyaskuna ilaiha, agar dia tenang, agar Adam tenang, agar suami menjadi tenang. Falamma taghasyaha, tatkala suami tadi itu mencampurinya, taghasyaha, hamalat, maka zaujaha tadi, perempuan tadi, hamalat, menjadi hamil. Jadi hamalat itu membawa. Apa yang dibawa? Hamlan, bawaan. Apa bawaan itu? Yaitu janin, bayi dalam perut. Hamalat hamlan. Ya. Jadi membawa bawaan, beban. Membawa beban yang khafifan, yang ringan. Bayi yang masih ringan. Ya. Jadi yang pertama kali adalah pencampuran antara nutfah dan ovum. Ya. Sperma dan ovum menjadi nutfah.
Kemudian selama 140 hari sudah sempurna. Itu yang masih hamlan khofifan. Bebannya masih ringan. Famarot bihi. Kemudian waktu terus berjalan. Marro. Terus berjalan waktunya. Nah, falamma askolat. Tatkala perempuan itu sudah hamilnya itu agak besar, mulai berat di situ. Askolat. Sakil. Menjadi berat. Nah, baru di sini dakwah. Maka suami istri itu langsung memohon kepada Allah, mengemis kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Dakwah Allah, yaitu minta kepada Allah, Rabbahuma. Yang mana Allah itu ini badal, Allah yaitu Rabbah. Jadi Allah itu adalah pengatur mereka berdua. Jadi mereka meminta kepada Allah. Jadi semua manusia itu minta. Rabbahuma. Lain ataitana. Apa yang diminta? Ya Allah, yang diminta oleh mereka apa? Lain ataitana. Lain. Jika. Ataita. Engkau kasih kami ya Allah. Solihan. Anak yang soleh. Lanakunanna. Lanakunanna. Lam taukid. Nun taukid. Posisi kami ya Allah, pasti kami ini menjadi minasyakirin. Kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, kalau engkau memberi kami anak yang soleh, kami pasti bersyukur. Nah, kemudian di ayat selanjutnya di sini, 190. Falamma atahuma, tatkala Allah kasih, tatkala kami memberikan kepada mereka solihan, anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka'ahum. Mereka menjadikan bagi Allah itu apa? Masih mati, Mi? Halo, Ustadz Doni? Udah bagus, Ustaz. Udah bagus lagi. Barusan mati lampu, Ustadz. Afwan. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Tadi di ayat 190-nya, falamma atahuma, tatkala Allah memberikan kepada mereka berdua anak yang soleh tadi, ja'ala lahu. Ya. Ja'ala lahu. Justru mereka berdua itu apa? Menjadikan Allah itu syuraka. Membuat tandingan bagi Allah. Alias nggak bersyukur kepada Allah. Mereka kufur kepada Allah. Membatalkan janji tadi. Jadi kita berjanji kepada Allah ketika itu. Minta anak yang soleh. Tatkala dikasih, lupa. Gitu. Jadi justru tidak bersyukur. Allah mewanti-wanti, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur ditambah, kalau nggak bersyukur ya dikurangi. Diadab oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat apa pesan Allah di sini. Karena kita dulu pernah berjanji kepada Allah. Nah, di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ba'du Adam," apabila anak Adam atau matal insan atau meninggal manusia itu, mati manusia itu, inqata'a amaluhu, maka semua akan terputus, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yaitu shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu. Jadi di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, amalan yang senantiasa mengalir walaupun kita meninggal, walaupun manusia sudah meninggal, itu ada 3 yang tetap akan eksis, mengalir terus. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Ini sebagian ulama wakaf. Jadi wakaf seseorang itu ketika dia sudah meninggal, ketika barang wakaf itu digunakan untuk kebaikan, maka terus mengalir sampai hari kiamat.
Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ketika belajar, ya, ilmu bermanfaat di sini tentunya ilmu itu harus didapat dengan kebenaran, didapat dengan petunjuk, nggak ujuk-ujuk. Jadi makanya ulama itu sampai membuat kitab namanya kitab Ta'lim Muta'allim. Ya. Jadi cara kita belajar dan mengajar itu adalah kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi adab belajar itu ada kitabnya. Kemudian yang ketiga yang terpenting yang saya tandai, awaladin solihin yad'u lahu, atau anak yang soleh. Jadi anak yang memiliki sifat kesolehan, bukan waladun yad'u lahu, bukan awaladun yad'u lahu. Ya, bukan anak yang mendoakan orang tua, bukan. Anak yang mendoakan kalau nggak soleh nggak akan diterima doanya. Gitu. Jadi di sini anak yang soleh. Gitu. Karena Allah mewanti-wanti di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wah idza da'an, aku akan mengabulkan orang yang meminta apabila dia meminta kepada da'ani, memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka ijabahi apa yang aku mau. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi di situ syaratnya minta kepada Allah, mengijabahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua larangannya, dan beriman kepada Allah, baru Allah akan mengabulkan. Tentunya di sini anak yang soleh, orang yang soleh itu adalah doanya dikabulkan. Makanya di sini orang yang soleh saja itu bisa menjadi wasilah. Jadi wasilah dalam Islam itu ada 3 yang dibolehkan. Yang pertama adalah dengan wasilah Asmaul Husna. Jadi kalau kita minta kepada Allah, minta rezeki, sebut nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Zat yang maha memberi rezeki, ya Alim yang maha mengetahui, ya Fattah yang maha membuka, bukalah rezeki kami ya Allah. Itu disebut Asmaul Husna dulu, baru minta kepada Allah. Itu wasilah yang pertama dengan Asmaul Husna. Yang kedua adalah dengan amal baik kita. Jadi cari amal baik kita. Kita pernah berbuat baik apa? Yang kira-kira itu yang ikhlas kepada Allah. Ya Allah, dengan itu ya Allah, aku kabulkan doaku ini ya Allah. Nah, itu pernah disebut di kitab Riyadhus Shalihin, ada 3 orang laki-laki yang masuk ke gua, kemudian pintunya tertutup. Kemudian laki-laki pertama berdoa dengan kebaikannya kebuka, yang kedua juga kebuka, dan yang ketiga kebuka lebar baru keluar. Kemudian yang ketiga adalah doanya orang soleh. Ya, doa orang soleh. Nah, di sini ada 2 pendapat, baik yang mati maupun yang masih hidup. Ya, kalau yang masih hidup itu sudah nggak ada perbedaan, sepakat. Tetapi kalau orang yang soleh mati, itu sebagian ulama membolehkan. Begitu. Aba wa ummah yang dirahmati oleh Allah. Jadi anak yang soleh, anak yang memiliki sifat soleh itu nggak ujuk-ujuk. Ya, kita harus senantiasa apa? Dengan pendidikan. Gitu. Jangan sampai kita rugi nantinya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita. Ini ketika itu Rasulullah ngumpul sama para sahabat. Atadaru nama rukub, Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian apa itu mandul? Apa itu mandul, wahai sahabat? Kulna, kami menjawab, kata sahabat. Sahabat menjawab, alladzi la waladalahu. Wahai Rasul, orang yang mandul itu adalah orang yang tidak punya anak. Qala, Rasul menjawab, la, bukan. Orang yang mandul itu bukan punya anak. Jadi orang yang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak, kata Rasulullah. Jadi di umatku yang mandul itu apa? Yaitu walakinar rukub, akan tetapi
orang yang mandul di antar umatku itu adalah alladzi la yuqaddimu min waladihi syai'an. Dia punya anak banyak, punya 6, 7, 8, 9, 10 punya anak, tetapi la yuqaddim syai'an. Tidak tidak mempunyai peran. Jadi tidak ada kontribusi kepada agama, tidak ada kontribusi kepada masyarakat. Jadi ketika kita meninggal, anaknya nggak bisa apa-apa, nggak soleh. Gimana dia akan mendoakan dia sendiri? Dia sendiri nggak soleh. Gimana dia akan bermanfaat? Dirinya sudah nggak ada manfaatnya karena nggak ada ilmu. Gitu. Jadi di antara umat Nabi Muhammad yang mandul itu adalah punya anak tapi tidak anak yang banyak tadi itu la yuqaddim syai'an. Tidak ada manfaatnya, nggak ada kontribusi. Dunia saja yang dipikirkan. Ya. Kemudian bisnis terus. Bisnis boleh. Gitu. Tetapi tidak boleh melupakan akhiratnya. Jadi akhirat dulu, baru dunia. Gitu. Ya, semoga kita semua abawa ummah termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa anak-anaknya menjadi investasi, memiliki investasi yang besar. Abawa ummah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, ini ayat terakhir, jadi surat sebelum Ar-Rum. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridha Allah, ridha kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini disebutkan walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jadi jihadu ini ada yang mengartikan ya, jihadu fina itu ada yang mengartikan tolabu ridwanillah. Jadi orang yang mencari ridha Allah. Jadi memerangi musuh kaum kafir untuk menegakkan kalimat Allah. Ada juga yang berpendapat jihadu fina itu adalah tolabul ilmi. Dan orang-orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh untuk diamalkan tentunya di sini. Yang di bawah Rasulullah bersabda, "Man amila bima alima, 'allamahullahu ma lam ya'lam." Barang siapa yang beramal dengan ilmu, ya tentunya ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad kepada kita, 'allamahullah. Allah akan mengajarkan kepada dia ma lam ya'lam, dari apa yang belum diketahui. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu Al-Baqarah yang paling panjang, satu halaman, itu di akhir itu disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa, kalau kamu soleh, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari kalian. Makanya di sini disebutkan lanahdiyannahum, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau kita benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, ya, terutama mendidik anak, ilmu parenting, ilmu mendidik anak dengan sungguh-sungguh, enggak setengah-setengah, dengan sepenuh hati, lanahdiyannahum. Allah bersumpah di situ. Allah kasih hidayah. Di kalimat ini Allah bersumpah 2 kali, memakai huruf 2 qasam. La, sungguh. Nun tasdid itu sungguh juga. Sungguh dan sungguh kami akan memberikan hidayah. Kami akan memberikan petunjuk. Kami akan mengarahkan dia subulana, kepada jalan kami. Jadi kita harus sungguh-sungguh mendidik anak kita. Jangan tumbuh sendiri, lewat, mengikuti waktu saja. Nggak bisa. Anak soleh itu harus dengan jahadu, dengan jihad,
dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Subulana, Allah kasih nanti jalan-jalan Allah. Wa innallaha, karena Allah itu sesungguhnya bersama la ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Gitu. Jadi makanya apalagi di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi bulan sabar. Jadi bulan sabar ini adalah bulan Ramadan adalah bulan sabar. Ya. Dilatih kita. Jadi sabar dari apa? As-sabru 'alal ju' wal atos. Sabar ketika menahan lapar. Sabar ketika menahan haus. Kita harus sabar. Yang biasanya boleh makan, yang biasanya mubah untuk makan, tetapi kita dilatih oleh Allah untuk sabar. Makanya tujuannya visi misi dari puasa Ramadan itu untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Sabar. Itu. Orang-orang yang sabar itu apa? Orang yang sabar itu wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu, orang yang bertakwa itu termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Enak kalau kita menjadi orang yang mendapat hidayah. Ketika ada anak punya masalah, dikasih jalan keluar oleh Allah. Ketika dalam masalah perkantoran kita, di kantor, atau di pekerjaan, ketika ada masalah, ketika dikasih hidayah, ketika dia menjadi orang bertakwa, dimudahkan oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusran. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Memang di dunia itu tidak selalu susah, enggak selalu mudah. Memang ada mudah, ada susah. Tetapi ketika orang yang beriman itu menghadapi kesusahan, Allah kasih jalan, kasih makhrajah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dikasih jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Bahkan dikasih rezeki yang enggak disangka-sangka. Rezeki bisa sehat, bisa anak soleh, anak nurut, patuh, disuruh murojaah, suruh ngaji-ngaji, suruh belajar-belajar. Jadi enggak rewel. Gitu. Nah, Aba wa Ummah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus berbuat baik kepada anak? Karena kebaikan itu Allah akan selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin. Al-Baqarah 195. Berbuat baiklah kalian. Wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita menjadi orang baik, terutama kepada anak, maka Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, enak. Apa yang kita mau dikasih oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita berbuat baik kepada anak? Karena kebaikan itu tentunya akan dibalas dengan kebaikan pula. Surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi suatu kebaikan, ihsan, kebaikan itu tidak ada balasan lagi kecuali apa? Ihsan. Kebaikan juga. Kalau seandainya kita berbuat baik, kok aku malah dibalas nggak enak ini ya? Di balik itu nanti ada balasannya, kita tetap nggak tahu. Nggak ditunjukkan langsung oleh Allah. Tapi Allah melalui pintu yang lain. Kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Ya kita banyak dengan sedekah. Ya kita niatkan, ya Allah semoga anak saya menjadi anak yang soleh. Anak yang nurut. Anak yang dimudahkan dalam belajarnya. Minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik kepada anak? Karena kebaikan itu akan dibalas. Ya. Sekecil apapun. Keburukan sekecil apapun juga akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Dia akan merasakannya. Dia akan mendapat balasannya. Entah di dunia ataupun di akhirat. Dan juga sebaliknya, kalau dia menanam keburukan, ya, semuanya mendidik anak, kemudian diomelin terus, nggak ada apa-apa diomelin, ya nanti kita akan menyesal sendiri nanti ketika sudah tua.
Karena anak itu akan berbuat sebagaimana kita. Sebagaimana pesan dari Wahab bin Al-Munabbih disebutkan di situ, man waqqara walidayhi, barang siapa yang menghormati orang tuanya, ya, dia akan dihormati oleh anaknya nanti. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak hormat kepada orang tua, jangan heran nanti kalau anaknya nggak hormat kepada dia. Jadi makanya di sini termasuk kesempurnaan Islam itu apa? Kesempurnaan seorang Muslim itu apa? Menghormati kepada yang tua, hormat kepada sayang kepada yang muda. Itu ciri-ciri seorang yang Muslim. Kemudian yang keempat, kenapa kita berbuat baik? Ya, karena Allah akan melimpahkan rahmat dan kebahagiaan bagi orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan rahmat ini khusus akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan yang kelima adalah, kenapa kita berbuat baik kepada anak? Karena perbuatan yang kamu perbuat akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya, kalau kita ngajari anak dengan omelan, maka dia nanti akan ngomelin kita juga. Dan dia juga ketika punya anak juga ngomel terus. Tapi kalau kita dengan sayang kepada anak, maka anak pun sayang kepada kita. Dan ketika dia punya anak, dia pun akan sayang kepada cucu kita. Oleh karena itu, siapa yang menanam, pasti dia akan yang mengetam. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia pula yang akan panen. Aba wa ummah yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam adalah Allah menjamin akan melipat gandakan pahala atau balasan orang yang berbuat baik. Terutama di sini di surat Al-Baqarah 261, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kalau kita berbuat baik, kalau tentang sedekah. Tetapi di sini juga bisa, barang siapa yang berbuat baik maka dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi sekarang adalah bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan. Kalau hari biasa itu Allah dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Itu hari biasa. Apalagi sekarang, yaitu bulan Ramadan. Ya, as-saumu li, kata Allah. Kata Allah, saum itu untuk aku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan balas. Jadi langsung Allah yang membalas. Ya, jadi di sini orang-orang yang berbuat baik senantiasa bersama Allah. Aba wa umma yang dirahmati oleh Allah. Nah, di sini Aba dan Umma adalah role model atau uswah hasanah. Ya. Jadi uswah hasanah. Jadi anak, ya, di sini mencontoh kebiasaan orang tua. Anak itu senantiasa mencontoh kebiasaan orang tua, merekam kata-kata yang terucap. Jadi anak itu apa? Anak itu adalah perekam ulung, ya. Jadi anak itu suka ngerekam kita. Ketika kita di rumah, ketika anak masih kecil, ya, sejak dia lahir sampai 18 bulan itu ngelihat kita, ya. Jadi apa-apa yang kita ucapkan, telinga mereka senantiasa merekam. Apa yang kita berbuat, mata mereka menyimak. Hati mereka, otak mereka selalu merekam. Jadi perbuatan kita. Kalau kebiasaan kita itu jelek, ya itulah rekaman rekaman kita. Jadi jangan heran nanti, jangan kaget kalau anak kita itu perbuatannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena mungkin di situ kebiasaan kita adalah membiasakan yang nggak baik. Ya, kalau seandainya ibunya suka melihat sinetron, nonton yang nggak benar, maka anak juga akan senang nanti. Jadi anak itu adalah cerminan kita, fotokopi kita. Jadi miniatur kita. Ya.
Jadi kalau kebiasaan kebaikan yang kita contohkan kepada mereka, dibiasakan tilawah Al-Quran, sholat sunnah di rumah, berkata baik, itu mereka mencontoh, ya, mencontoh. Kalau mereka marah, jangan juga marah kita, hadapi dengan dengan kelembutan, ya. Maka anak nanti ketika ketika temannya marah, dia nggak akan marah, dia akan lembut karena terbiasa, ya, terbiasa, gitu. Ya, jadi aba wa ummah di sini adalah menjadi role model, uswah hasanah kita. Ya, uswah hasanah menjadi model bagi anak-anaknya. Jadi yang membentuk pola. Jadi sekarang ini tergantung aba dan ummah. Mau dicetak bagaimana anaknya? Mau menjadi anak yang penyabar, menjadi anak yang berkata baik, berkata ahsan, atau sebaliknya menjadi pembohong, menjadi pemarah, itu tergantung kita. Ya. Kalau anak minta nangis, kita marah, itu nggak sengaja, nggak sadar kita itu kita mengajarkan marah kepada anak kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal di akhir hidup kita. Nah, di sini ada kata-kata bijak, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi keteladanan, ya, uswah dari orang tua, lisanul hal, contoh, ya, contoh di sini perbuatan kita atau keteladanan kita itu afsah, lebih kuat pengaruhnya, lebih fasih daripada apa? Min lisanil maqal, daripada kita ngomong, ayo nak sholat, kita sendiri sholat, jangan nyuruh anak sholat sambil kita sholat. Ayo nak sholat nak, sambil sholat. Ayo nak murojaah. Ustadz, anak saya kok susah murojaahnya. Ya, kita lihat kita. Ya. Lihat kita dulu, apakah kita sudah murojaah? Apakah kita dekat-dekat dengan Al-Qur'an? Apakah kita menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, bacaan, tadabbur, menjadi sumber informasi? Apakah kita sudah dekat dengan Al-Qur'an? Kalau kita nggak dekat, jangan salahkan anak. Karena orang tua yang menjadi role model, yang menjadi uswah bagi anak. Aba wa ummah yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya di sini anak adalah amanah dan anugerah. Oleh karena itu, mari kita syukuri, ya, siapapun dia. Jadi terima, itu adalah pemberian Allah, titipan dari Allah. Titipan ini harus disyukuri. Kalau kita syukuri, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang waladun solihun, anak yang soleh, anak yang yad'u lahu, anak yang senantiasa mendoakan kita nanti ketika kita sudah menghadap Allah. Kita tinggal menerima kebaikan. Kalau kita dulu membiasakan kebaikan, maka kebaikan yang dikerjakan oleh anak kita, kita akan mendapatkan apa yang dikerjakan oleh anak kita. Kemudian ketika kita sudah mendidik dengan baik, karena di dunia itu akan ada ujian. Nah, makanya ketika kita diuji dengan anak yang masih nggak nurut, ya kita minta istighfar kepada Allah, doa kepada Allah, minta, ya Allah kasih aku kemudahan ya Allah untuk mendidik anak saya ya Allah. Sambil sedekah, entah dengan berbuat baik kepada orang, berwasilah kita. Entah menolong orang ya Allah, semoga dengan nolong ini ya Allah, anakku jadi anak yang soleh. Karena anak soleh itu akan menjadi invest seumur hidup kita. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu. Makanya mari kita jaga anak kita didik, kita dampingi, kita asah, kita asuh, kita asih. Ya. Jadi kita asuh di sini dengan apa? Tentunya dengan pengasuhan yang sesuai dengan Al-Qur'an, dengan petunjuk Rasulullah SAW. Gitu. Kita asih. Asih di sini sayang. Sayang itu bukan berarti apa? Semua yang diinginkan oleh anak dikasih. Minta gadget dikasih. Nonton Korea dikasih.
Itu bukan asih, bukan pengasih namanya. Justru menjerumuskan anak. Allah kan sudah mau mewanti-wanti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah diri kalian beserta keluarga kalian, anak kalian, istri kalian. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Dari apa? Dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka tadi apa? Anas, yaitu manusia. Manusia yang enggak soleh. Manusia yang enggak bertakwa. Manusia yang enggak bersyukur. Manusia yang enggak sabar. Maka bagi mereka apa? Neraka. Makanya kita jaga anak-anak kita. Jaga dari api neraka. Ya. Jadi semua yang menjerumuskan anak kepada yang nggak baik itu hindarkan. Jadi seperti gadget itu toksit bagi anak kita. Jadi adalah apa toksit tuh? Jadi menjadi penyakit. Ya. Jadi harus dijauhkan. Ya, kalau seandainya anak enggak, Ustaz, kalau nggak dikasih nanti kan sama teman-temannya nanti ketinggalan, ya didampingi. Nah, apalagi kalau sekarang kan ngeklik yang baik, yang keluar ya campur aduk di situ, gado-gado. Ada yang baik, ada yang buruk juga. Yang namanya anak pasti ingin tahu ini apa ini. Apalagi yang sudah bergerak-gerak, itu kan. Gambar yang bergerak-gerak. Itu malah penasaran anak itu. Ya kalau nggak didampingi, ya terjadilah apa yang tidak kita inginkan. Gitu. Makanya jaga, didik, dan dampingi anak kita. Aba wa ummah yang dirahmati oleh Allah. Makanya di sini, di sekolah ini sudah menyiapkan ya program Albiahku. Ya, ini Albiahku ini bukan untuk anak saja. Albiahku ini untuk orang tua, untuk guru, untuk karyawan, untuk anak didiknya. Itu Albiahku ini. Albiah ini kebiasaan, membiasakan diri. Ini singkatan. Albiahku itu singkatan. Al-nya itu Al-Quran. Bacaan dan amalanku. Jadi anak ini sehari itu 3 kali kalau di SD. Ya. Jadi ketika bangun tidur, baca Al-Quran. Kenapa? Karena memulai hari dengan baca Al-Quran. Nanti di sekolah, belajar diawali dengan tahfidz dan tahsin. Makanya tahfidz tahsin itu di Khairul Ummah itu pertama kali. Pelajaran yang pertama dan kedua. Tahfidz dan tahsin. Agar apa? Agar ilmunya menjadi ilmu yang berkah. Ilmu yang barokah. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian nanti maghrib, sebelum tidur, disuruh baca Al-Quran. Makanya di KHS itu ada diisi itu di situ. Jadi Ummah wa aba, kalau mengisi, kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 kan orang tua yang ngisi. Kalau kelas 4 itu sudah anak sendiri yang ngisi. Jadi kalau kelas 4 ini, ya kelas 4, itu ya dilihat. Dipantau, bukan cuma langsung tanda tangan. Dilihat itu sambil ditanya. Gitu. Nanti di sekolah juga ditanya. Setiap hari di situ, insya Allah nanti anak akan kerekam. Kalau tiap hari masuk ke sini, kenapa nggak tahajud? Kenapa nggak sholat Isya? Kenapa nggak baca Al-Quran? Terus tiap hari itu masuk informasi ke otaknya. Maka akan menjadi perilaku nanti. Aku belum sholat. Aku belum baca Quran. Nah, makanya di sini Al-Quran, bacaan dan amalanku. Makanya orang tua itu harus mendampingi. Ya. Pendamping itu harus lebih banyak kalau bisa. Jangan anaknya baca 3 kali, ibunya tidak. Gitu. Jangan sampai. Jadi Al-Quran, bacaan dan amalan. Jadi Al-Quran dijadikan bacaan. Menjadi wiridnya. Menjadi rutinitasnya. Gitu. Jadi harus dibiasakan, apalagi sekarang. Pas bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan unzila fihil Quran. Bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang hebat, penghulunya bulan. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Malamnya menjadi malam yang terhebat, sehingga dinamakan bulan Lailatul Qadar. Turun kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik. Melalui malaikat Jibril, karena Al-Quran, malaikat Jibril menjadi koordinatornya para malaikat. Kemudian Al-Quran turun kepada umat terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini umat terbaik. Kenapa? Karena Al-Quran. Karena ada petunjuk. Hudal linnas. La raiba fi. Nggak ada apa sedikit pun keraguan. Makanya Al-Quran ini baca dan amalan. Nggak cukup jangan cuma bacaan. Al-Quran itu bacaan, dipahami, dan diamalkan. Tentunya dimulai dari orang tua, dari gurunya. Anak ngelihat, begitu. Jangan sampai di KHS semuanya, di KHS 3 kali subuh. Anak enggak ngaji tapi itu ngaji dikasih bintang. Enggak ngaji dikasih bintang, enggak tahajud dikasih bintang. Ya susah nanti gurunya. Lah ini ada bintang. Ya. Saya biasanya kalau ngecek KHS itu saya giniin. Jadi saya giniin. Di sini diisi sholat tahajud. Tadi sholat tahajud enggak? Subuh. Enggak, Ustadz. Nah, tapi di sini diisi. Tadi baca Quran enggak? Enggak, tapi ini diisi. Besok lagi ditanya begitu terus. Ya nanti ya enggak akan berubah gitu. Jadi harus dari kita. Jadi dengan kejujuran. Jadi pendidikan itu apa? Harus jujur. Jadi sinergi antara guru sama orang tua. Jadi biar tahu anak itu biar, oh ya tadi di rumah aku sama Umi dikasih nasihat untuk tahajud. Di sekolah juga sama nanti ininya nasihatnya. Maka nanti besok lagi begitu. Kalau masih belum, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan. Pasti akan dilakukan nanti. Tuh, jadi Al-Quran, bacaan dan amalanku. Ini Al-Bi'a ini untuk orang tua, untuk guru, dan untuk anak didik. Gitu. Kemudian yang kedua, yang B, bersih diri dan lingkungan. Jadi di sini at-tuhuru satrul iman. Jadi kan kebersihan itu termasuk bagian keimanan seseorang. Gitu. Jadi makanya kita harus jaga kebersihan kita, ya kerapian di rumah dan sebagainya. Ya namanya punya anak kecil, sudah rapi, 5 menit sudah kocak-kacir lagi. Ya itu biasa, nggak apa-apa. Tetapi kita juga harus senantiasa bersih lingkungan, bersih diri. Gitu. Kemudian yang ketiga, I-nya adalah ibadah sepanjang hayatku. Jadi ibadah sepanjang hayat. Sebagaimana yang sering kita baca ketika doa iftitah. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, dan manasik-manasikku, ibadah-ibadahku. Ya, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Sampai kita meninggal. Jadi dibiasakan ibadah sepanjang hayat. Terutama di sini sholat tahajud, ya, sholat 5 waktu dulu bagi anak. 5 waktu, kalau sudah sudah sempurna, ditambah dengan sholat tahajud, ditambah dengan sholat duha, sholat rawatib. Tentunya siapa lagi yang kalau nggak kita yang memulai? Ya pasti guru sama orang tua harus dimulai dari kita.
Jadi pendidik. Ya, baik pendidik di rumah atau pendidik di sekolah. Ibda binafsik. Mulai dari diri kalian, kata Rasulullah. Kemudian yang keempat, ahsan, tutur kata dan perbuatanku. Ya. Jadi di sini berkata baik, ya. Berkata baik itu termasuk kesempurnaan seorang muslim. Ya, kesempurnaan seorang mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana, barang siapa saja. Jadi man itu adalah siapa saja tanpa batas. Yang sakit ataupun yang sehat, yang gede ataupun kecil, perempuan ataupun laki-laki, besar atau kecil, kurus ataupun gemuk, siapapun, man kana yu'min, yang mengaku beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah, barang siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mengaku beriman kepada hari akhir, falyaqul, maka hendaklah dia berkata. Hendaklah dia itu mengucap, berkalam, khairon, baik, perkataan yang positif, perkataan yang baik-baik saja. Jadi kalau kita mengaku beriman, ucapannya harus baik. Kalau nggak bisa, auliyasmut, atau dia diam. Auliyasmut, atau untuk diam di situ. Liyasmut, atau dia untuk diam. Atau diam saja kalau nggak bisa. Ketimbang ucapannya itu menyakiti orang lain, setiap ngomong hati orang teriris. Karena kalau teriris dengan lidah ini, itu susah untuk diobati. Kalau tangan kena pisau, tergores dengan pisau, itu masih sebulan sudah sembuh. Ya, tetapi kalau lidah ini yang menyayat hati orang lain, maka dia akan teringat seumur hidupnya. Makanya mulutmu harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Ya, atau mulutmu nerakamu. Gitu. Jadi kalau bisa berkata baik, ya berkata baik. Kalau nggak bisa, ya jangan, diem aja. Gitu. Jadi ahsan, tutur kata. Jadi kita bagaimana memulainya, ya? Ketika kita di rumah, dibiasakan ahsan, tutur kata kepada anak, agar anak itu nanti bisa niru kita. Gitu. Dan perbuatan juga begitu. Ya, perbuatan dan tutur kata itu akan senantiasa direkam oleh anak kita. Ya, itu. Jadi jangan sampai kata-kata yang negatif itu terucap di rumah, karena anak itu sepandai-pandai perekam. Jadi pintar banget ngerekamnya, langsung diikuti itu biasanya. Kemudian yang kelima adalah halal dan thayyib, makanan dan minumanku. Jadi sebagai seorang muslim itu akan terikat dengan makanan. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, kulu mimma fil ardi. Makan apa-apa yang ada di bumi ini. Halalan thayyiban, yang halal. Tentunya yang halal. Yang pertama yang halal. Kemudian yang thayyib. Halalan thayyiban. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu ikuti langkah setan. Kenapa? Karena halal itu nanti kalau makanannya yang enggak halal, doa-doa kita akan susah diterima oleh Allah. Gitu. Jadi kenapa doa saya ini ya enggak dikabulkan? Ya karena enggak mengijabahkan permintaan Allah. Tadi disebutkan uji budakwah. Aku akan mengabulkan doa, permintaan. Idza da'ani, apabila dia meminta kepadaku. Falyastajibuli, kalau dia itu menyanggupi apa yang aku perintahkan, menjauhi apa yang aku larang, dan beriman kepadaku, kata Allah, baru dikabulkan. Nah, makanya itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, uji budakwah. Ayat ini adalah
doa itu ayatnya di antara puasa. Jadi perintah puasa. Kemudian di tengahnya ini ada doa. Kemudian ada lagi perintah puasa lagi di situ. Jadi makanya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, perbanyak doa kita. Terutama doakan anak kita. Jangan sia-siakan. Jadi puasa hari ini, bulan ini, ya tahun ini, Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Perbanyak doa-doa. Karena doa yang baik itu akan dikabulkan oleh Allah. Selama makanan kita terjaga. Halalan thayyiban. Coba kita lihat di sini. Ini ada kisah dari Imam Haromain. Imam Haromain itu biasanya itu kalau di kitab ini apa namanya? Kitab Kifayatul Akhyar ya, kitab fikih. Jadi Imam Haromain ini adalah madhabnya madhab Syafi'i. Dia terkenal, cerdas, pinter, tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Dia kalau ngomong agak gagap. Gitu. Kenapa? Karena makanan tadi. Kisahnya begini kisahnya. Jadi bapaknya Imam Haromain dan ibunya itu sepakat. Aku selama ini nggak pernah memberikan padamu wahai istriku makanan yang nggak halal. Aku senantiasa halal terus. Jangan sampai air susumu masuk ke anak kita dari hasil yang nggak benar. Istrinya sanggup, ya, saya nggak pernah ngasih apa, aku selalu menjaga. Jadi mulut anak kita ini nggak pernah kemasukan makan yang subhat. Suatu hari ketika suami sudah nggak ada kerja, kemudian istrinya ini ingin ke pasar, anaknya tidur. Nah, mau digendong kasihan, lelah banget anaknya. Mau digendong takut bangun. Ya, itulah seorang ibu. Ya, coba kalau ada nyamuk di pipinya, pasti nggak rela itu seorang ibu. Ya, pasti akan kalau bisa dipites itu namanya nyamuk itu. Saking sayangnya, itulah rahmat Allah yang dikasih kepada seorang ibu untuk anaknya. Nah, kemudian akhirnya apa? Ditinggallah anaknya ini oleh ibunya, ditinggal ke pasar sebentar, baru beberapa jengkal terus tiba-tiba nangis. Ibu nggak dengar ibunya. Tiba-tiba semakin kenceng. Nah, tiba-tiba masuklah seorang budak tetangganya. Masuk ngelihat nggak tega. Akhirnya dikasih ASI sama budak tadi. Dikasih, tiba-tiba suaminya datang, loh, kamu kok ngasih ASI anak saya? Kamu ini adalah budaknya tetangga. Nggak halal bagi kami untuk memasukkan itu. Ya tapi saya nggak rela Pak, katanya. Apa nggak tega ngelihat anak bapak menangis sampai menjerit begitu. Nah, masuklah ASI di mulut Imam Haromain ini sehingga menjadi apa? Gagap akhirnya. Itu Imam Haromain. Kita lihat lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah seorang muhaddis, ya. Termasuk juga dia imamnya madhab pendiri dari Al-Athar. Jadi pendiri Al-Athar. Jadi Ahlussunnah itu dibagi 3 nanti, ya. Al-Athar itu Ahlussunnah dibagi 3. Ada Ahlul Athar, pendirinya Imam Imam Ahmad, kemudian ada Asy'ariyah, Imam Asy'ari, ya. Kemudian ada juga nanti di situ Imam Maturidi. Jadi Ahlussunnah itu ada 3. Nah, di sini ada Imam Ahmad. Imam Ahmad ini ketika jadi anaknya ini Abdullah namanya, Abdullah bin Ahmad. Abdullah ini juga termasuk seorang muhaddis, ya. Bapak anak ini saling tukar-tukeran. Jadi kadang-kadang anaknya itu, Pak, ada nggak hadis yang ini? Ditulis sama anaknya. Jadi banyak itu. Jadi periwayatnya Imam Ahmad ini anaknya juga anak kandungnya sendiri, Abdullah. Kadang-kadang anaknya juga ngasih informasi kepada bapaknya, Pak, ini ada hadis. Mungkin bapak belum dapat. Nah, itu. Jadi saling tuker-tukeran. Nah, kemudian anaknya ini baru menikah.
baru berkeluarga. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba Imam Ahmad itu rumahnya dibagi 2. Loh Pak, kok dibagi 2 Pak? Kata anaknya, saya takut, saya khawatir di penggorengan kamu itu nanti ada apa namanya, sebutir gandum ataupun beras yang masuk ke dalam mulut saya. Sampai segitunya. Jadi penggorengannya itu takutnya. Jadi dipisah itu, dapurnya buat sendiri. Takut ada makanan, sisa-sisa makanan tadi yang takutnya subhat, yang kalau haram jauh. Ya, yang subhat saja. Mungkin ada yang subhat, saya takut masuk ke dalam saya. Kalau masuk ke dalam mulut saya, doa saya nanti akan tertunda. Saya takut, wahai anakku. Akhirnya anaknya menerima. Akhirnya dipisah jadi 2. Rumah jadi bagi jadi 2. Itu. Dengan ini, karena makanan itu. Makanya di Khairul Ummah itu dibiasakan makan halal dan thayyib. Jadi di sekolah udah sering ini dikatakan. Jadi makan yang halal dan thayyib. Ya, aba wa ummah diperkuat lagi di rumah. Ya tentunya kembali kepada kita lagi. Ya, kembali kepada kita lagi. Kita yang memulai harus. Kenapa? Kenapa sih Allah itu menyuruh kita makan halal dan thayyib? Ya. Karena makanan itu yang pertama kalau halal itu bisa berhubungan dengan doa. Tapi kalau thayyib itu dengan kesehatan kita. Ya. Jadi jangan sampai nanti di masa tua kita sakit banyak. Sakit apa? Penyakit kita banyak. Sakit apa namanya? Jantung, sakit apa namanya? Diabetes, sakit ini. Itu akibat pola makannya. Makanya kata Rasulullah itu manusia itu banyak penyakit itu di mana? Di perut. Karena nggak menjaga makanan. Jadi semua dimakan. Jangan seperti babi. Babi itu kan semua dimakan. Apa adanya di depannya dimakan. Bahkan kotorannya sendiri pun akan dimakan. Gitu. Makanya dalam Islam itu diharamkan untuk memakan makanan babi ini. Kenapa? Takut di situ sifat-sifat babi itu ke kita. Itu. Tetapi di situ bukan karena itu aja, tapi karena perintah Allah. Jadi diharamkan ya memang karena perintah Allah. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Jadi diharamkan bagi kalian apa? Innama harrama 'alaikumul maitata. Bangkai. Bangkai enggak boleh dimakan. Ya, kita punya ayam. Keselak. Mati. Sayang. Disembelih. Itu haram. Tapi ada 2 bangkai yang boleh dimakan. Yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian innama harrama 'alaikumul maitata waddama dan darah. Darah itu haram, tapi ada 2 darah yang boleh. Jantung dan hati. Nah, itu dibolehkan. Kemudian wal khinzir dan diharamkan juga babi. Jadi makanan. Jadi makanya kita jaga anak-anak kita dari makanannya agar doa-doanya senantiasa diijabah oleh Allah. Karena di situ disebutkan adalah au waladin sholihin yad'u lahu. Yang kita minta itu apa? Anak yang soleh. Karena kalau kita sudah meninggal nanti menghadap Allah, ya, sudah di kuburan, kita cuma nunggu mana doa anak saya. Jangan sampai tadi yang mandul punya anak 10, 7, tapi nggak ada yang mendoakan sama sekali, nggak ada yang soleh, sedih rasanya. Jangan sampai kita punya anak tetapi nggak pernah mendoakan kita. Ya, semoga kita semua termasuk orang tua yang diberikan oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah, diberikan anugerah anak yang soleh dan soleha. Semoga kita semua menjadi orang tua yang sabar dan syukur. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Nah, aba wa ummah yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita pengelola ya nasional itu kumpul di Ciawi, yaitu menguatkan ikon ikon
khairu ummah. Jadi KUAM itu adalah khairu ummah annual meeting. Jadi pertemuan tahunan yang diadakan di Ciawi selama 3 hari. Nah, intinya itu di sini, tahfidz, tahsin, bahasa Arab dan albiahku. Jadi kalau ada orang, apa sih khairu ummah itu? Khairu ummah ya ini, gitu maksudnya. Jadi ikon itu apa? Menurut Kamus Besar Indonesia itu lukisan, gambaran, citra, lambang, simbol, tanda. Jadi khairu ummah itu apa? Khairu ummah itu ya tahfidz, tahsin, ada bahasa Arabnya, albiahku. Nah itu. Jadi ikon khairu ummah itu. Itu yang dikuatkan. Jadi intinya ya dari kita, orang tua. Jadi bukan hanya anak, orang tua harus tahfidznya juga. Ya, dimulai dari sekarang. Ya. Ustadz aku susah udah ini Ustadz udah tua. Enggak. Kita mulai terus. Ya. Nabi Muhammad saja itu dari umur 40. Ya. Al-Qur'an kan turun ketika Nabi Muhammad umur 40. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu turun ketika itu Nabi Muhammad berumur arba'ina sanah, berumur 40. Jadi umur matang-matangnya. Jadi umur 40 itu adalah umur yang matang-matangnya. Nah, makanya kita mulai dari tahfidz, ya tahsin, bahasa Arab. Kenapa kok bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian menghidupkan albiahku tadi. Ya, jadi ini. Jadi aba wa ummah harus senantiasa sinergi. Jangan sampai aba wa ummah itu sendiri-sendiri. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jangan sampai. Jadi dibiasakan tadi albiahku ini adalah albiahku ya Al-Qur'an, bacaan dan amalan, bersih diri dan lingkungan, ibadah sembahyang hayatku, ahsan tutur kata dan perbuatanku, halal dan thayyib makanan dan rumahku. Itu dibiasakan terus. Ya, mungkin itu dulu aba wa ummah untuk materi parenting hari ini. Mungkin nanti ada tanya jawab, itu bisa ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau masih belum bisa ya nanti ditunda di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu dulu Ustadz Doni. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Ustadz Fadli, ya, mengingatkan kembali, ya mungkin kita udah sering lah atau pernah dengar materi-materi ini, tapi ini untuk menguatkan kembali memang tidak ada ketika kita membicarakan anak-anak kita atau pendidikan tentang anak ini. Memang anak ini luar biasa ya, tadi sampaikan ya, investasi kita atau aset kita lah, aset orang tua, karena dialah yang tadi digambarkan bahwa anak adalah cerminan kita. Nah, dia akan yang kita memberikan manfaat kepada kita. Jadi memang luar biasa ini. Nah, juga anak itu ya kadang yang bisa jadi anak itu ya kadang memang membuat kita lemah gitu kan. Juga bisa memberikan kita kekuatan yang besar. Orang bisa semangat bekerja gitu. Banting tulang, pulang berangkat subuh, pulang malam, terus ya macam-macam lah. Ya yang tadinya misalkan nggak semangat ngaji, jadi semangat ngaji. Yang tadi ya macam-macam lah. Jadi memang anak itu luar biasa ya, memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa demikian ya? Karena memang kita sudah mengetahui bahwa anak itu adalah aset kita ya. Baik, berikutnya ada sesi tanya jawab kepada Abu wa Ummu yang ingin bertanya. Kami persilahkan langsung dihidupkan mic-nya. Untuk pertama mungkin 2 penanya dulu ya, nanti disambung lagi. Silakan Abu wa Ummu yang ingin bertanya, diaktifkan mic-nya dan disampaikan pertanyaan. Ustadz. Ya, silakan Ummu Rahma ya. Ya. Ya.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, apa yang disampaikan Ustadz Fadli tadi cukup tergambar bagi kita bagaimana satu visi misi kita KU ya untuk menjadikan anak-anak itu benar-benar aset dunia akhirat. Maka sebenarnya itu yang menjadikan satu kita tanggung jawab bagi orang tua khususnya untuk sinergi ya terhadap sekolah. Bagaimana bukan hanya tanggung jawab itu, kadang-kadang kan ini orang tua itu merasa sudah menyekolahkan anak, maka kalau